فهذه صفة الخاشعين فدلت هذه الحكاية والأخبار والأخبار مع ما سبق على أن الأصل في الصلاة الخشوع وخضور القلب وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى في المعادي والله أعلم نسأل الله حسن التوفيق. Jadi cerita-cerita semua itu adalah ceritanya sholatnya orang-orang yang khusyuk. Jadi cerita-cerita para ulama tadi dan hadis-hadis itu adalah menunjukkan, dalam memberi pengertian di samping keterangan yang sudah dulu, bahwa pengertiannya adalah bahwa pada dasarnya di dalam sholat itu adalah khusyuk, atau pokok daripada sholat itu adalah khusyuk dan fokusnya hati, hadirnya hati. Dan kesimpulannya bahwa sekedar qomat kamit, sekedar gerakan ruku, i'tidal, sujud, gerakan-gerakan tubuh tetapi hatinya lalai melamun kemana-mana, itu sedikit faedahnya, sedikit pahalanya di akhirat nanti. Wallahu alam. Al-babur rabi'u fil imamati wal qudwati. Bab keempat akan menerangkan tentang menjadi imam dan menjadi makmum. Qudwah itu menjadi makmum. Fi arkanis salati, dan menerangkan rukun-rukun salat. Wa ba'da salami, dan setelah salam dari salat apa yang harus dilakukan. Wa 'alal imami wa dhaifu qabla salati fil qira'ah. Bagi imam punya tugas-tugas, punya kewajiban-kewajiban sebelum melaksanakan salat, dan punya kewajiban-kewajiban waktu membaca Fatihah, membaca surat-surat. Amal wadhaiful lati hiya qabla salati fasittatun awwaluha allati taqaddama lil imamati ala qaumin yaqrunahu. Adapun kewajiban-kewajiban imam yang harus dilakukan sebelum salat ialah ada 6. Yang pertama ialah imam itu tidak harus maju, tidak boleh maju menjadi imam, mengimami, menjadi imamnya orang-orang yang orang-orang itu tidak suka kepada imam ini. Jadi dia harus di belakang, harus jadi makmum, jangan jadi imam kalau makmum-makmumnya tidak suka kepadanya. Fa in khatalafu kana an-nadharu ila al-aktsarina fa in kana al-aqalluna hum aktsar ahlal khairi wad-dini fa an-nadharu alaihim aula. Apabila para makmum-makmum itu berbeda pendapat, yang satu pihak ini si A ini yang lebih baik, saya setuju jadi imam, yang pihak yang lain harus B yang jadi imam, maka yang dipertimbangkan adalah pendapat mayoritas. Jadi misalnya ada 100 makmum, yang 70 ingin yang A, yang 30 ingin yang B, maka yang ingin yang A itu, yang 70 itu yang harus diambil pendapatnya. Tetapi apabila yang lebih sedikit, yang hanya 30 orang itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang ustadz, orang-orang yang pandai agamanya, khusyuk, maka mempertimbangkan pendapat minoritas itu lebih baik daripada yang mayoritas tapi asal bagus, enak suaranya, asal ganteng. Jadi harus mempertimbangkan pendapat yang sedikit itu. Kalau yang sedikit orang-orang baik. Hafil hadisi salah satu la tujawizu salatuhum ru'usahum. Al-abdul abiqu wa imra'atun zawjaha sakhidun 'alaiha wa imamun amma qauman hum laha karihun. Di sebuah hadis diterangkan bahwa ada 3 kelompok, ada 3 orang yang sholatnya tidak sampai melewati kepala mereka. Artinya sholatnya tidak diterima. Kinayah an adami qabuli sholati, maksudnya tidak melampaui, tidak melewati kepala. Itu artinya sholatnya tidak diterima. Itu 3 orang. Nomor 1 adalah budak yang minggat, yang kabur dari sayyidnya. Yang kedua adalah seorang perempuan yang suaminya marah tidak tunduk kepada suaminya sehingga suaminya marah. Itu oleh Allah sholatnya tidak diterima.
Yang ketiga adalah imam sholat yang menjadi imamnya seorang kaum, suatu kaum, sedangkan kaum itu tidak suka pada imam ini, sebab bandar togel misalnya, atau jadi makelar politik. Wa kama yunha an taqaddumihi ma'a karahatihim fakadzalika yunha an taqdimati in kana wara'ahu man huwa afqahu illa idzam tana'a man huwa aula minhu falahu taqaddum. Sebagaimana tidak boleh, dilarang dia maju menjadi imam padahal makmumnya tidak suka pada imam ini. Juga tidak boleh maju jadi imam kalau memang di belakang ini imam ada orang yang lebih pinter, ada orang lebih alim daripada dirinya, maka jangan maju. Yang lebih alim itu dia persilahkan untuk jadi imam, kecuali man huwa aula minhu, kecuali tidak mau ustadz yang lebih alim ini tidak mau jadi imam, maka yang ilmunya di bawahnya itu boleh maju menjadi imam. Falam yakun syai'un min dzalika falyataqaddam mahma qaddimah wa arafa min nafsihi al-qiyama bi syara'itil imamati. Apabila tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih pintar darinya, tidak ada, maka majulah dia. Yang ilmunya biasa-biasa itu maju jadi imam apabila dipersilahkan oleh makmum dipersilahkan jadi imam, dan dia sadar dari dirinya sudah bisa memenuhi syarat-syarat jadi imam. Kewajiban sebagai imam dia tahu cara-caranya, tahu ilmunya, maka dia yang maju. Wa yukrahu inda dzalika al-mudafa'atu faqad qila inna qauman tadafa'u al-imamata ba'da iqamati sholati fakhusifa bihim. Dimakruhkan ketika yang di belakangnya tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih alim, kemudian dia tetap saja tidak mau, maka itu makruh. Saling menolak, mudafa itu saling menolak. Jangan saya, yang satunya jangan, saya tidak pantas, yang satunya juga tidak mau, itu makruh. Saling tidak mau jadi imam itu makruh. Kenapa? Karena ada cerita bahwa ada orang-orang dulu itu saling menolak jadi imam. Padahal iqamatus sholat sudah iqamat, sholatnya sudah dibacakan iqamah. Mereka tidak mau, tidak yang mau. Lalu oleh Allah diamblaskan ke bawah bumi, digempakan oleh Allah gara-gara tidak mau itu, diazab oleh Allah. Amruya min mudafa'atil imamati baina sahabati radhiyallahu anhum fasababuhu itharuhum man ra'au annahu aula bidzalika aw khawfuhum ala anfusihim as-sahwa wa khadaru domani salatihim fa innal a'immata dumana'u. Sedangkan sebuah cerita, riwayat-riwayat tentang para sahabat dulu saling tidak mau, saling menolak untuk jadi imam di zaman sahabat Rasulullah SAW. Ammar bin Yasir tidak mau, diberikan kepada Hudzaifah tidak mau, diberikan kepada Ibnu Mas'ud tidak mau. Itu kok terjadi mudafa'ah, katanya makruh. Mereka itu saling menolak, itu faktornya, penyebabnya adalah mereka ingin mementingkan, ingin mendahulukan orang yang mereka anggap lebih layak, lebih utama daripada dirinya. Jadi tidak maunya itu karena saya di bawahnya, level saya tidak selevel dia, jadi dia yang jadi imam. Begitu alasannya. Atau alasannya ialah karena mereka merasa takut lupa, misalnya harus tasyahud awal ternyata berdiri sehingga sholatnya tidak sempurna,
takut kelupaan di pertengahan sholat. Jadi tidak mau resiko seperti itu sehingga mereka tidak mau jadi imam. Dan karena resiko tanggung jawab sholatnya para makmum. Jadi sholatnya imam kalau sudah tidak sempurna, maka berdosa kepada makmum. Sebab para imam itu adalah dumana. Para imam itu adalah orang yang punya responsibilitas, punya tanggung jawab terhadap para makmum. Wa ka'anna malam yad'u dzalika rubbama yashtaghilu ala qalbihi wa yatashawwashu 'alil ikhlasu fi sholatihi haya'an minal muqtadina la siyama fi jarihi bil qiraati. Dan bisa jadi orang yang tidak terbiasa, orang tidak membiasakan diri menjadi imam, tidak pernah jadi imam, itu bisa jadi hatinya itu kacau, hatinya itu memikirkan bagaimana sholat saya harus saya lakukan, takut kurang sempurna, takut dikritik misalnya. Begitu sehingga mereka tidak mau jadi imam dan hatinya terganggu, keikhlasannya bisa terganggu. Sebab kalau jadi makmum itu lancar ikhlasnya, tetapi kalau tidak jadi imam ikhlasnya bisa terganggu karena yang dipikirkan adalah penilaian para makmum itu. Jadi keikhlasannya terganggu karena malu kepada para makmum, dikritik oleh para makmumnya, bacanya kok begini sih ya. Rukuknya kok cepat banget misalnya. Apalagi atau lebih-lebih ketika di sholat jahriyah, bil qiraah, di sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka kalau dia merasa kurang fasih bacaannya, maka bisa tidak khusyuk. Fakana lihtirazi man ihtaraza asbabun min hadzal jinsi. Jadi ihtiraz atau menghindarnya orang yang menghindar untuk jadi imam itu punya beberapa sebab, punya beberapa alasan dari sejenis ini. Takut khusyuknya tidak maksimal sehingga dia tidak mau jadi imam. Asaniyatu idza khuyyiral mar'u bainal adzani wal iqamati fayanbaghi ayakhtarul imamata fa inna likulli wahidin minhuma fadlan walakinnil jam'u makruhun. Bal yanbaghi ayyakuna al-imamu ghairal muadzin. Kewajiban tugas imam yang kedua ialah apabila seseorang itu disuruh milih untuk menjadi muadzin, untuk menjadi imam. Disuruh milih antara jadi imam dengan antara jadi tukang adzan. Maka kalau dipilih seperti itu, dia harus sebaiknya memilih jadi imam. Sebab masing-masing dari kedua tugas itu, jadi tukang adzan dan jadi imam, itu punya pahala sendiri-sendiri. Masing-masing punya keutamaan sendiri-sendiri. Tetapi digabungkan keduanya itu makruh. Sebagai muadzin, sebagai imam. Satu orang sebagai muadzin, sebagai imam. Itu makruh. Makruhnya. Bahkan mestinya, mestinya imam itu ialah bukan yang tukang adzan itu. Jadi tukang adzan sendiri, yang jadi imam sendiri. Harus sendiri-sendiri. Wa idza ta'azzarul jam'u fal imamatu aula. Aula wa qala sudah. Apabila menggabungkan keduanya itu kesulitan karena tidak ada pilihan yang lain, yang tukang adzan tidak mau atau tidak ada misalnya, maka harus milih satu.
maka lebih baik ya pilih jadi imam saja. Wa qala qailuna al-adzanu aula lima naqalnahu min fadilatil adzani wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Ada beberapa ulama berpendapat bahwa jabatan sebagai muadzin itu lebih baik daripada jabatan sebagai imam. Kenapa? Karena hadis-hadis yang diterangkan kami tadi di bab fadilahnya berazan. Dan alasan kedua karena Rasulullah SAW bersabda, imam itu adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang menjamin kesahan sholatnya makmum, sedangkan tukang azan Bilal sebagai tukang azan itu adalah orang yang mendapatkan amanat. Faqalu fiha khadarud dhamani. Jadi alasan mereka yang mengatakan jadi tukang azan lebih utama daripada jadi imam, maka kata mereka jadi imam itu punya resiko tanggung jawab itu. Jadi tukang azan tidak ada resiko tanggung jawab. Jadi lebih baik jadi tukang azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imamu aminun fa idza raka'ah Faiza roka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Rasulullah SAW bersabda, imam itu adalah orang yang mendapatkan amanat. Apabila imam itu sudah ruku, maka rukuklah kalian makmum-makmum semua itu. Apabila imamnya sudah sujud, maka sujudlah kalian semua.